Oke, baik nak, selamat pagi. Pada hari ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor ya. Yang perlu kita tahu di sini ya, yang pertama apa itu suhu? Ya. Apa itu suhu? Suhu adalah suatu besaran pokok yang menyatakan derajat panas dinginnya suatu benda. Artinya begini. Biasanya kita contoh ketika kita demam ya. Tentu kita bisa merasa kedinginan ya, atau ada ketika pada cuaca panas kita panas. Jadi ukuran menyatakan panas dinginnya suatu benda itulah namanya suhu ya. Jadi ukuran yang menyatakan derajat panas dinginnya suatu benda itu adalah suhu, dan suhunya adalah besaran pokok. Itu adalah definisi dari suhu. Oke, nanti ada namanya yang disebut sifat termometrik ya. Nanti seringkali katakan sifat termometrik ya. Apa itu sifat termometrik? Sifat termometrik adalah perubahan sifat fisik suatu benda akibat perubahan suhu. Jadi apa akibat yang diberikan oleh suhu itu namanya sifat termometrik. Contohnya, kalau misalkan kita panasi suhu benda, dia nanti akan bisa mengalami pemuaian, muai panjang ya, bisa juga muai luas, bisa juga muai volume, atau bisa juga nanti karena suhu naik suhunya, atau bisa juga nanti memuai, menguap. Itulah sifat termometrik ya, itu sifat termometrik. Jadi saya rasa sudah paham ya tentang suhu ini karena di SMP sudah pernah dipelajari. Oke, berikutnya pengukuran suhu ya. Untuk ini juga saya rasa sudah cukup sering juga dipelajari di ini ya, dan kita alami juga. Alat ukur suhu yang sering kita kenal itu adalah apa? Termometer ya. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur suhu itulah termometer. Mungkin kita bertanya, apakah isi dalam termometer yang sering kita gunakan itu? Pada umumnya zat cair yang sering digunakan sebagai indikator pada termometer adalah air raksa. Walaupun sebetulnya ada juga yang anti alkohol ya, ada juga yang alkohol. Tapi secara umum yang kita pakai atau dipakai dalam medis itu adalah air raksa ya, termometer air raksa itu. Kenapa harus air raksa? Ya, kenapa seringan air raksa dipakai? Itu karena dia memiliki beberapa keunggulan ya, sebagai berikut. Yang pertama, air raksa tidak membasahi dinding ya. Jadi air raksa itu tidak membasahi dindingnya. Kalau kamu lihat di termometer, dia tidak membasahi dindingnya. Baru yang kedua, air raksa mudah dilihat karena dia mengkilat dia ya. Itu yang kedua, air raksa mudah dilihat karena dia mengkilap. Yang ketiga, air raksa cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Jadi ketika kita memberikan dia ke panas, dia cepat memuai ya. Jadi dia bisa cepat membacanya ya. Baru yang keempat, jangkauan suhu air raksa cukup lebar karena air raksa membeku pada suhu minus 39 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 357 derajat Celcius ya. Jadi rentangnya ini bisa dikatakan titik bekunya itu minus 39 derajat Celcius dan titik didihnya 357 derajat Celcius. Ini artinya apa? Dia bisa mengukur cukup jauh ya. Jadi artinya pada suhu minus dia bisa mengukur. Kalau saya coba dua air minus pada suhu 0 sudah membeku kan, gitu. Jadi tidak bisa lagi berubah dia ya. Jadi karena jangkauannya cukup luas, kemungkinan besar dia bisa mengukur suhu yang cukup banyak ya. Berikutnya, volume air raksa berubah secara teratur ya. Ini juga sangat penting karena dia teratur. Kalau seandainya nggak teratur ya nggak akan bisa digunakan sebagai alat ukur indikatornya ya. Itu dia ya. Oke, selanjutnya skala yang sering kita gunakan ialah Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Saya rasa juga ini biasa, ini pelajaran SMP sebetulnya ya. Ya kalau kamu paham di SMP sudah cukup gampang ini. Oke, yang perlu kamu ingat di sini apa? Nah, ini cukup gampang ya, sangat gampang ini. Ada yang paling atas ini namanya titik didih ya. Ini titik didih, dan yang paling bawah ini titik beku. Saya dikatakan titik atas dan titik bawah. Ya, titik atas ini namanya titik didih, titik bawahnya titik beku. Kalau dia Celsius, titik didihnya 100. Kalau dia Reaumur, dia titik didihnya 80. Kalau dia Fahrenheit 212, dan kalau dia Kelvin 373 titik didihnya. Sedangkan pada titik bawahnya atau tadi katakan titik beku, dia Celsius 0 ya. Di air membeku lah ini biasanya ya. Di air membeku kalau di pada Celsius ya 0 derajat Celsius. Kalau di pada Fahrenheit juga 0,
Tapi kalau pada Fahrenheit, air membeku pada suhu 32 derajat Fahrenheit. Sedangkan pada Kelvin dia 273 Kelvin, ya, air membeku pada suhu itu. Oke, nanti dari sinilah menentukan rumus yang biasa kamu pelajari di SMP atau di SD, ya. Kamu cari dulu perbandingan Celsius banding Reaumur banding Fahrenheit banding Kelvin. Nah, untuk mencari perbandingannya tentu kurangkan dulu titik atas dengan titik bawah. 100 kurang 0 ya. 100 kurang 0 baru 80 kurang 0. Ini 212 kurang 32 baru ini 373 kurang 273. Kalau kita kurangkan hasilnya berapa? 180, 180, 100 ya. Setelah kita kurangkan tadi titik atasnya dengan titik bawahnya. Berarti jadi ini dia, kita sederhanakan sama-sama bagi 20. 100 bagi 20 berapa? 5. 80 bagi 20 4. 180 bagi 20 9. 100 bagi 20 5. Jadi dapatlah perbandingan Celsius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, Kelvin 5. Jadi ingat perbandingan ini. Dari sini dasarnya. Ya. Oke. Jadi kamu perlu ingat tadi Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin 5 banding 4 banding 9 banding 5. Jadi Fahrenheit itu 9, Reaumur itu 4 gitu. Nah, nanti dari sinilah menentukan rumus-rumusnya. Cukup gampang nanti. Ya, jadi contoh suhu yang diketahui itu adalah Celsius, yang dicari itu R. Berarti nanti rumus konversi ya bahkan biasanya Reaumur sama dengan 4/5 derajat Celsius. Itu dari mana? Dari perbandingan tadi, bandingkan Reaumur banding Celsius. Berarti Reaumur tadi 4, Celsius 5. Ya. Jadi Reaumur 4, Celsius 5, berarti ini pindah sana jadi kali kan, maka R sama dengan 4/5 Celsius. Ya, kali Celsiusnya tadi. Itu dia. Oke, bagaimana kalau dia yang diketahui Celsius, yang ditanya Fahrenheit, ya. Oke, ingat Fahrenheit. Fahrenheit tadi perbandingannya kan buat Fahrenheit banding Celsius, perbandingannya berapa? 9/5. Akan tetapi Fahrenheit tadi kan titik bawahnya berapa? 32, ya. Kalau Celsius tadi kan 0. Nah, jadi itu berpengaruh. Jadi nanti buat dulu Fahrenheit kurang 32, Celsius kurang 0. Celsius kurang 0 tetap aja Celsius ya. Berarti jadi tinggal Fahrenheit kurang 32. Ini kan pindah sana. Celsius kurang 0, Celsius pindah sana jadi kali ya. Jadi 95 Celsius. Jadi Fahrenheit kurang 32 sama dengan 9/5 Celsius. Sama dengan, nah berikutnya jadi Fahrenheit sama dengan, ini pindah jadi tambah ya. Fahrenheit sama dengan 9/5 Celsius tambah 32. Ini rumusnya. Makanya dulu di SMP dapat rumus dari seperti ini, itu dari sini, dari perbandingan tadi. Ya. Oke, selanjutnya untuk Celsius yang diketahui ditanya Kelvin. Nah, rumusnya kan jadi ini dulu. Nah, rumus Kelvin sama Celsius tambah 273. Nah, itu dari mana? Nah, sama kayak tadi, Kelvin titik bawahnya tadi berapa? 273 ini kan. Nah, Kelvin kurang 273 per Celsius kurang 0 sama dengan 5/5. Perbandingan Celsius dengan Kelvin kan tadi sama 5. 5 bagi 5 1. Celsius kurang 0 kan Celsius. Berarti jadi Celsius dikali 1 jadi Celsius ya. Berarti Kelvin kurang 273 sama dengan Celsius. Pindahin sana jadi tambah ya. Maka kalau tanya Kelvin, Kelvin sama dengan Celsius tambah 273. Kalau tanya Celsius, ya Kelvin kurang 273 gitu doang. Ya. Jadi saya rasa kamu harus tahu ini dari mana. Jadi kamu tidak perlu menghafal banyak rumus. Ya, kamu cukup paham konsepnya tadi. Nah, begitu juga dengan ini. Kalau ditanya dia Celsius, kita Reaumur, kebalikan dari sini aja kan. Celsius per Reaumur berarti Celsius tadi perbandingannya berapa? 5. Reaumur perbandingannya tadi 4. Maka Celsius sama dengan 5/4 kali Reaumur. Gitu ya. Cukup gampang kan? Oke, jadi saya rasa ini cukup gampang ya. Yang perlu kamu ingat tadi perbandingannya, ya. Oke, jadi jika kita melihat dari situ tadi, sering dikatakan termometer X ya, pada soal-soal SBMPTN nanti tidak segampang itu tadi, hanya mengubah itu soal-soal SMP. Jadi sering nanti dibuat termometer X, misalkan nanti termometer X, termometer Y gitu. Jadi nanti kalau kita lihat dari tadi, X kurang X minimum. Ya, jadi nanti kalau tanya X, kalau nanti misalkan seperti ini, yang kita lihat tadi, titik atas kurang titik bawah, kan gitu. Ini kita rasakan X max, misalkan ini ada termometer X, ini maksimumnya, ini minimumnya. Titik maksimum kurang titik minimum. Jadi nanti perbandingannya itu kita bisa buat X kurang X minimum sama dengan X kurang X minimum per X max kurang X minimum sama dengan Y kurang Y minimum per Y max kurang Y minimum. Ya, ini tadi dari perbandingan ini. Ya kan, kita kurangkan tadi kan
100 kurang 0. Kalau tanya X misalkan Celsius per 0 ya dibagi 100 per kurang 0 titik bawahnya tadi ya, dari situ dia ya. Nah ini kayak ini dari sini tadi, F kurang 32 per C kurang 0 sama 9 per 5. Ingat perbandingannya tadi ya, jadi kita kurangkan dia ya, mencari hubungannya. Oke, penulisan suhu berskala Celsius, Reaumur, Fahrenheit disertai dengan tanda derajat. Jadi pada Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit ada derajat ya, seperti 100 derajat Celsius, 80 derajat Reaumur, 200 derajat Fahrenheit. Akan tetapi pada Kelvin tidak disertai dengan derajat. Nah, jadi langsung aja 37 Kelvin, tidak perlu derajat kalau Kelvin ya, itu diingat ya. Nah, itu karena Kelvin itulah suhu mutlak ya, nanti akan lebih jauh. Makanya suhu mutlak artinya apa? Kalau 0 Kelvin itu nanti suhu paling rendah di jagat raya ini, apapun tidak bisa bergerak ya, itu dia. Jadi dari sana. Oke, biar lebih jelas kita mungkin masuk ke contoh soal yang pertama. Apa katanya? Kalista sedang mencoba menjadi seorang barista. Air yang harus dipakai untuk menyeduh kopi adalah 80 derajat Celcius. Jika dinyatakan dalam Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin suhunya berturut-turut adalah, oke ini ada opsinya. Oke, ini sangat gampang ya. Oke, kita selesaikan dulu. Oke, tadi tanya Reaumur. Kita ubah dulu ke Reaumur. Berarti T Reaumur per T derajat Celcius tadi berapa? Reaumur tadi kan perbandingannya 4. Celcius tadi kan 5. Berarti kan pindah sana jadi T Reaumur sana 4 per 5 kali T derajat Celcius. Kita masukkan. Maka 4 per 5. Tadi T Celciusnya berapa diketahui? 80. 85 bagi 80. 80 bagi 5. Bisa. Ini kita coret ya. Tinggal berapa? 15 ya. Oke, berarti hasilnya jadi 64 derajat Reaumur. Itu dia. Fahrenheit. T derajat Fahrenheit per T derajat Celcius. Perbandingan Fahrenheit tadi berapa? 9. Sedangkan perbandingan Celcius tadi berapa? Di 5. Ya. Tapi kan ini kan T derajat Fahrenheit itu tadi kan kurang 32 dulu. Per T derajat Fahrenheit. Ini dari mana dapat tadi ya? T derajat Fahrenheit kurang 0. T derajat Fahrenheit kurang 32 per T derajat Celcius kurang 0. Pindah sana jadi derajat Celcius. Ini tadi kurang 32, berarti pindah jadi tambah ya. Kita masukkan 9 per 5 bagi 80 tambah 32. Ya, berarti jadi 80 bagi 5 tadi berapa? 16 ya. Ya. Oke, 14. Ya, berarti kalau kita buat ini jadi ini kalikan 144, ini kan diapakan jadi 144 tambah 32 jadi 176 derajat Fahrenheit. Oke. Sedangkan pada Kelvin ini cukup gampang, T Kelvin sama dengan apa? T derajat Celcius tambah 273. Tadi udah tahu caranya ya, sama dengan 80 tambah 273 sama dengan 353. Ya, jadi jika nyatakan dalam skala derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin suhunya berturut-turut adalah 64 derajat Reaumur, 176 derajat Fahrenheit, dan 353 Kelvin. Jawabannya adalah A. Ya. Oke, jawabannya adalah A. Oke, berikutnya. Suhu sebuah larutan yang sedang dipanaskan adalah 176 derajat Fahrenheit. Jika larutan tersebut diukur menggunakan termometer X dengan skala 40 derajat X sampai 140 derajat X, suhunya menunjukkan, nah ini sudah termometer X ya, dibandingkan dengan Fahrenheit. Oke, kalau seperti ini keadaannya, kita buat dulu perbandingannya ya. Jadi oleh karena termometer Fahrenheit memiliki 32 titik bawahnya, 30 titik bawahnya dan titik didihnya 212, maka dibuat dulu seperti ini. Buat di sini 32, buat 212. Sedangkan termometer X tadi katanya berapa? Nah, titik bawahnya berapa? 40, titik atasnya 140. Nah, ini 40, ini 140. Berarti inilah maksimumnya, ini minimumnya. Ini maksimumnya, ini minimumnya. Oke, yang tanya X, ya tinggal kurangkan aja tadi. Berarti X derajat X, berarti X kurang X minimumnya. Ini kurang X minimum per X max kurang X minimum. Sama dengan Y kurang Y minimum per Y max kurang Y minimum. Oke. Karena kita misalkan yang pertama tadi, yang maksimum di sini mana? Oke, yang ditanya tadi kan 176 ini nih ya. Ini X yang ditanya kan kira-kira di sini. Ya. Artinya 176 derajat Fahrenheit itu berapa derajat X lah itu? Kan itu. Oke, berarti 176 kan ini. Yang ditanyakan tadi 176 kurang
minimumnya tadi 32 per 212 kurang 32 ya, sama dengan ini X kurang 40 per maksimumnya tadi 140 kurang 40 ya. Jadi harus paham di sini, ini kata kuncinya ya, harus dibuat dulu seperti ini. Udah, berarti 176 kurang 32 144, 212 kurang 32 180, X kurang 40 per 100 ya. Ini dari mana 140 kurang 40? Berarti sederhanakan nanti dia jadi 4/5 ini ya kalau kita bagikan ini. Oke ya, jadi 4/5 sama dengan X kurang 40 per 100. Jadi 400 sama dengan ini kali silang ya, 4 kali 100 400, 5 kali X 5X, 5 kali 40 kurang 200, pindah sana 400, ini kan kurang jadi tambah 600 sama dengan 5X, maka X sama dengan 600 bagi 5 jadi 120 derajat X. Jadi skala yang ditunjukkan oleh termometer X adalah 120 derajat X. Jadi jawabannya adalah I ya, ini 120 derajat X. Sangat gampang kan? Oke, itu dia. Nanti biar lebih paham, coba dikerjakan soal latihan ini ya. Yang pertama ini ya, yang pertama ini mirip dengan contoh soal yang pertama tadi ya. Ini coba dikerjakan, ini cukup gampang juga. Yang kedua ini ya, ini mirip dengan contoh soal yang kedua tadi ya. Ini kerjakan, coba dikerjakan biar kamu paham tentang materi yang saya sampaikan di awal tadi. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Selamat belajar.